Perkenalkan, nama saya Stefania Bungahaban dengan NIM 8584747682. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan tugas mendongeng pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di SD. Oke, untuk itu mari kita saksikan dongeng dari saya. Oke, baik anak-anak, hari ini Ibu Guru akan mendongengkan sebuah kisah tentang maling kundang. Oke, semuanya perhatian ke sini. Maling kundang, ya, dia bersama ibunya tinggal di suatu desa. Nah, maling kundang dan ibunya hidup dalam latar belakang ekonomi yang sedikit tidak baik. Ibunya harus bekerja mencari makan untuk menghidupi maling kundang. Pada suatu hari, maling kundang kasihan atau iba terhadap ibunya. Lalu pada suatu malam, maling kundang berkata pada ibunya, "Ibu, bolehkah maling kundang izin untuk pergi merantau, mengikuti kapal besar yang berlayar atau bersandar di dermaga kita?" Lalu ibunya menjawab, "Tidak, maling, tidak. Tidakkah kau kasihan pada ibu? Ibu sudah tua. Kalau kamu pergi, siapa yang menjaga ibu?" Lalu maling membujuk ibunya kembali, "Tapi aku kasihan kepada ibu. Kalau ibu bekerja seperti ini terus-terusan, maling merasa kasihan. Jadi izinkanlah maling untuk pergi membantu ibu." Lalu si ibunya pun berhenti sejenak, dan ibunya akhirnya memutuskan untuk mengizinkan maling kundang pergi. Keesokan harinya, maling kundang akhirnya diantar oleh ibunya ke dermaga. Dan sampailah pada saat keberangkatannya, maling kundang akhirnya berangkat bersama kapal besar milik saudagar-saudagar kaya. Maka tinggallah ibunya sendiri di kampung itu sambil mengurusi hidupnya sendiri. Waktu terus berjalan, hari terus berganti, bulan terus berganti, begitupun tahun. Bahkan kapal-kapal yang tadinya pergi, kembali, terus berganti. Tetapi ibu maling kundang tidak mendapatkan sepucuk surat atau kabar dari anaknya maling kundang. Dan akhirnya pada suatu ketika datanglah sebuah kapal besar yang berlabuh di mana tempat ibu maling kundang ini tinggal. Nah, pada waktu itu ketika kapal itu sandar, banyak anak buah kapal yang turun untuk mencari kelapa muda. Akan tetapi mereka, anak buah ini, ketika kembali ke kapal, mereka tidak mendapatkan apa-apa atau izin dari bosnya untuk membawa kelapa muda ini ke dalam. Dan ternyata di dalam kapal besar itu ada seorang saudagar kaya bersama istrinya yang sedang mengandung. Nah, kebetulan pada hari itu si istri dari saudagar kaya yang sedang hamil ini ingin sekali meminum air kelapa yang berasal dari kampung tersebut. Tetapi ketika setelah memandang keluar, ia melihat pemandangan kelapa muda yang berjajar di pinggir pantai itu sangat indah. Akhirnya dia menolak anak buahnya membawakan kelapa muda itu, lantaran si istri saudagar kaya itu hendak turun ke pesisir pantai untuk mengajak saudagar atau suaminya untuk minum air kelapa di pinggir pantai.
Maka akhir cerita, turunlah sepasang suami istri untuk minum air kelapa di tepi pantai. Nah, ketika mereka turun, banyak sekali penduduk-penduduk di situ yang mengerumuni mereka karena mereka saudagar kaya, kapalnya sangat besar. Jadi, orang-orang di kampung tersebut bergerombolan untuk melihat mereka. Dan pada saat itu ada salah satu anak buah kapal itu mengatakan bahwa tuan kami, ya, saudagar kaya kami bernama Malin hendak minum air kelapa bersama istrinya. Maka terheran-heranlah penduduk setempat dengan saudagar kaya yang bernama Malin. Terheran-heran mereka, apakah betul itu Malin Kundang yang dulu pergi merantau meninggalkan ibunya sendiri atau bukan? Nah, setelah semua orang itu bergerombol, saudagar kaya Malin ini akhirnya punya ketakutan. Jadi dia menyuruh anak buahnya untuk membagikan uang kepada penduduk setempat agar mereka pulang ke rumahnya. Lalu anak buah ini pun melakukannya, membagi-bagikan uangnya kepada penduduk-penduduk untuk mereka pulang ke rumahnya. Akan tetapi di situ hadirlah seorang tetua kampung yang tidak ingin menerima uang, tetapi dia meminta jaminan untuk diantarkan kepada saudagar kaya itu untuk bisa berbicara sebentar. Dan akhirnya anak buah ini pun kebingungan dan menghampiri saudagar kayanya, lalu menyampaikan bahwa ada seorang tetua yang tidak ingin diberikan uang, tetapi hanya meminta untuk bisa berbicara kepada saudagar kaya tersebut. Dan akhirnya saudagar kaya itu pun mengizinkan si lelaki tua tadi untuk bisa menemuinya. Akhirnya tetua kampung tersebut berhasil bertemu dengan Malin Kundang. Nah, pada saat pertemuan itu, si tetua itu langsung berkata, "Benarkah dirimu adalah Malin Kundang yang sudah lama pergi meninggalkan ibumu di sini?" Tetapi Malin tidak menjawabnya. Akhirnya tetua kampung ini bertanya lagi, "Tidakkah kau mengingat kami? Tidakkah kau mengingat ibumu yang setiap hari menangisi kepulanganmu?" Karena saking merasa takut, karena di situ ada sang istri, akhirnya Malin Kundang menjawab, "Saya tidak kenal kamu. Ibu dan bapak saya sudah lama meninggal. Saya hidup sebatang kara dan saya berasal dari keluarga yang kaya." Tetapi dalam hatinya Malin Kundang menyadari bahwa dia adalah anak yang berasal dari kampung tersebut. Dan akhirnya tetua kampung itu pun berusaha meyakinkannya terus bahwa tidak, ibumu belum meninggal, ibumu masih hidup dan masih ada di kampung ini. Ayahmu memang sudah lama meninggal. Mendengar sebutan atau perkataan dari lelaki tua ini, sang istri dari Malin Kundang pun berbicara, "Tidakkah kamu jangan memaksa suami saya? Sudah dikatakannya bahwa orang tuanya sudah meninggal. Dia hidup sebatang kara. Apakah kalian menginginkan uang?" Lalu tetua itu mengatakan bahwa saya berbicara tentang kebenaran. Akhir kata, si ibu dari Malin Kundang akhirnya mendengar berita yang tersiar bahwa anaknya Malin Kundang sudah kembali. Bahkan sekarang ia menjadi saudagar kaya dan mempunyai kapal yang sangat besar. Lalu diantarlah oleh salah satu warga setempat untuk menghampiri keberadaan anaknya Malin Kundang. Nah, dalam sesi percakapan antara Malin Kundang dan tetua kampung tadi, akhirnya datanglah si ibu Malin Kundang yang berteriak, "Malin anakku, Malin anakku, aku ini ibumu." Terheran-heran semua
semua yang di situ. Bahkan sang istrinya pun terheran-heran. Kenapa ada wanita tua yang datang menangis dan meratapi bahwa di depan ini adalah anaknya. Sementara yang istrinya ketahui adalah bahwa Malin Kundang ini adalah anak dari saudagar kaya yang mempunyai kapal besar yang kemudian dijodohkan dengannya oleh kedua orang tuanya. Lalu diberikanlah kapal besar yang saat ini mereka pakai untuk berlayar. Begitu mengetahui hal itu, istrinya pun kebingungan. Lalu istrinya bertanya kepada Malin, "Wahai suamiku, mengapa kamu menjadi gemetar dan menjadi berkeringat dingin?" Tetapi Malin tidak menjawab. Hati kecil si Malin ternyata pun rindu kepada ibunya. Bayangkan, anak siapa yang tidak merindukan ibunya bertahun-tahun ketika dia pergi. Tetapi pada kenyataannya dia kebingungan memilih apakah istrinya dan kapal besarnya itu hilang ataukah memilih kembali ke ibunya. Malin akhirnya dilema. Lalu kemudian anak buah kapal itu mulai marah kepada ibunya Malin. "Siapa kamu wanita tua? Berani-beraninya kamu menganggap ini adalah saudagarku, adalah anakmu. Orang tua dari saudagar kami ini sudah lama meninggal." Tetapi ibunya malah membentak mereka. "Dia anakku Malin yang telah lama pergi. Dia anak kandungku, aku yang membesarkannya." Dengan marahnya, anak buah kapal itu akhirnya memegang kedua tangan ibu itu dan hendak membawanya pergi. Lalu Malin akhirnya menyuruh mereka untuk singkirkan perempuan itu dari hadapannya. Nah, melihat kejadian itu, ketua kampung itu mulai marah. "Semoga kamu tidak mendapatkan balasan apapun, Malin. Tuhan sedang tidak tidur." Mendengar hal itu, ibunya Malin akhirnya marah. "Lepaskan aku. Tidakkah kalian menghalangi aku, ibunya, untuk bertemu dengan anakku?" Dengan marahnya, akhirnya mereka melepaskan tangannya. Lalu istrinya berkata, "Mari kita kembali saja ke kapal. Kalau kita di sini terus, orang-orang akan terus mengejarmu." Dan ketika mereka hendak naik ke kapal, ibunya tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Malin. "Kamu akan berdosa terhadap ibumu. Kamu akan menjadi anak durhaka karena kamu tidak mengenalku sebagai ibumu." Mendengar hal itu, Malin tidak mempedulikan atau tidak menghiraukan. Lalu sekali lagi ibunya berkata, "Tuhan akan menghukummu." Malin pun tidak menggubris sedikit pun pembicaraan sang ibu. Alhasil, naiklah mereka ke atas kapal. Dan ketika mereka hendak memutarkan kapalnya, tiba-tiba langit menjadi gelap dan petir mulai berhamburan. Dan angin serta hujan yang mulai besar, dan muncullah ombak besar yang akhirnya menggoyangkan perahu mereka. Beberapa anak buah kapal itu tidak bisa diselamatkan. Melompatlah mereka ke dalam laut. Tapi Malin Kundang berhasil memegang salah satu tiang dari kapal besar itu. Dan pada saat ia hendak berdiri, petir akhirnya menyambarnya dan dia menjadi terbakar di tempat. Nah, tetapi ketika dia terbakar, dia tidak langsung mati. Dia masih bisa bernapas. Dan ketika menjelang beberapa hari kemudian, tidak ada lagi puing-puing yang tersisa. Warga setempat akhirnya melihat di seberang pantai itu ada sebuah batu yang menyerupai manusia yang sedang berlutut. Akan tetapi batu itu seolah bernapas. Akhirnya penduduk itu menyampaikan kepada ketua kampung bahwa di sana mereka melihat dan menyaksikan ada batu besar seperti manusia yang masih memiliki denyutnya.
Mendengar hal itu, tetua kampung akhirnya mendatangi Ibu Malin Kundang dan menjelaskannya. Akhirnya timbullah rasa bersalah dari ibu kandungnya Malin Kundang bahwa itu adalah anaknya. Jadi pergilah berkunjung ibunya kepada batu yang diceritakan tadi. Dan ketika dia sampai di sana, dia menangis dan memeluk batu itu, lalu mengampuni anaknya yang sudah durhaka kepadanya. Oke, teman-teman, sekian cerita Malin Kundang atau dongeng Malin Kundang dari saya. Terima kasih.